Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jambar. Kita lanjutkan lagi. Ini pembelajaran 3. Untuk pembahasan yang lain ada di sini ya. Di playlist ini, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke, kita langsung saja mulai. Pembelajaran 3. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Ada poci, ada tempat pensil, ada boneka, ada vas bunga, ya, macam-macam. Ini poci, ini tempat pensil. Tempat pensil ya, bukan hanya pensil ya, mau gunting mau apa, enggak apa-apa, tapi biasanya kita menyebutnya tempat pensil. Ya. Kemudian ada boneka, terus ada vas. Oke. Apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Bermacam-macam ya. Di situ tadi ada, sudah saya sebutkan, ada poci, ada tempat pensil, ada boneka, ada vas, dan lain-lain. Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Ya, ini di bawah ada penjelasannya. Di sini jelas dibutuhkan tanah liat, dan di sini dibutuhkan air. Ya, maka akan bisa dibuat benda-benda tersebut. Tahukah kamu cara membuat kerajinan dari tanah liat? Baca petunjuk berikut dengan nyaring. Cara membuat kerajinan dari tanah liat. Siapkan tanah liat dan air secukupnya. Siapkan triplex atau papan kayu sebagai alas. Siapkan gambar rancangan atau modelnya. Tempatkan tanah liat di atas triplex atau papan kayu sedikit demi sedikit, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Tambahkan bahan jika kurang, sebaliknya kurangi jika berlebih. Ya, tambahkan jika kurang, ya, kurangi jika berlebih. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Ya, sempurnakan bentuk, beri sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Ya, begitu caranya. Buatlah sebuah kerajinan dari tanah liat. Tirukan bentuk boneka atau benda-benda di sekitarmu. Dengarkan petunjuk gurumu terlebih dahulu. Ya. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan tanah liat. Coba amati gambar di samping. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Ya. Vas bunga berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Nah, ini adalah prisma. Lebih lengkapnya ini adalah prisma segitiga. Ya, nama segitiga ini berasal dari alasnya. Jadi alas ini menjadi nama dari prisma. Ada prisma segi empat kalau alasnya atau bagian di sini adalah segi empat. Ya. Prisma segi 5 kalau alasnya segi 5. Jadi yang alas ini menjadi nama prisma itu. Kalau begitu mana yang merupakan ruas garis pada prisma? Ruas garis pada prisma adalah AB. Ini adalah ruas garis AB. Di sini ada BC, inilah ruas garis BC. Ya. Di gambar putus-putus karena ini ada di belakang. AC ini adalah ruas garis AC. DE ini adalah ruas garis DE. Ya. Di sini ada EF, inilah ruas garis EF. Di sini ada DF, ini adalah ruas garis DF. Terus kemudian di sini juga ada AD, inilah ruas garis AD. Kemudian ada BE, ini adalah ruas garis BE. Dan ada CF, ini adalah ruas garis CF.
Tunjukkanlah ruas garis pada bangun-bangun berikut. Jadi di sini ada ruas garis DB, kemudian BC, kemudian DC, kemudian DH, kemudian BF, kemudian GC, kemudian HF, kemudian FG, dibalik-balik GF juga tidak apa-apa. FG atau GF, di sini HG atau GH sama saja. Ya bisa HG, bisa GH. Ya. Terus kemudian di sini ada AB, ini adalah limas, bentuk limas. Karena alasnya segi 4, ini disebut limas segi 4. Atau limas persegi 4 gitu ya. Limas kubus biasanya. Bukan kubus ya. Limas persegi. Ya. Kalau segi 4 sama sisi kita menyebutnya biasanya persegi gitu. Ya. Di sini ada ruas garis AB, ada ruas garis BC, ada ruas garis CD, ada ruas garis AD. Digambar putus-putus karena di dalam atau dibaliknya. Ya, kemudian ada AE, ada BE, ada CE, ada DE. Oke. Kemudian di sini juga ada ruas garis. Ini limas segitiga. Karena alasnya berbentuk segitiga di sini. Ya kan? Kita fokus pada ruas garisnya dulu. Ada ruas garis AB, ada ruas garis BC, ada ruas garis AC, ada ruas garis AD, ada ruas garis BD, ada ruas garis CD. Ini adalah limas segi 5. Ada ruas garis BC atau AB dulu. AB. Ada ruas garis BC. Ada ruas garis CD. Ada ruas garis DE. Ya, ini putus-putus. Ada ruas garis AE. Ada ruas garis AT. Ada ruas garis BT. Ada ruas garis CT. Ada ruas garis CT-nya kok enggak lurus. Saya luruskan. Agak susah ya. Lurus. CT. Ada ruas garis DT. Ada ruas garis ET. Ini kalau ini prisma. Ya, saya gambar pakai warna lain. Ini prisma, kalau ini limas. Kalau limas runcing, kalau prisma sama dengan alasnya atasnya. Prisma segi 5. Ada
ruas garis KL, ada ruas garis LM, ada ruas garis MN, ada ruas garis NU, ada ruas garis OK, ada ruas garis KP, ada ruas garis LH, ada ruas garis MR, ada ruas garis SNS, ada ruas garis OT, kemudian PH, JR, RS, ST, dan TP. Masing-masing 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita lanjutkan. Membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Ya. Setelah membuat kerajinan, harus segera dibersihkan. Ya, lingkungannya harus bersihkan biar kembali bersih. Dengan temanmu baca teks percakapan berikut. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Ya, jangankan tempatnya, pipinya aja ada bercak tanahnya ya. Betul, kata Dayu, tempat ini jadi berantakan, kita juga harus merapikannya kembali. Nah, itu betul. Ya, jadi berantakan seperti ini. Itu namanya bertanggung jawab. Apa isi pembicaraan Dayu dan teman-teman? Isinya adalah setelah mengotori tempat harus membersihkannya kembali. Harus membersihkannya kembali. Tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? Membersihkannya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat kerajinan itu? Ikut membersihkan tempat. Ikut membersihkan tempat itu atau tempat tersebut. Apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Ya, setuju. Apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan kotor dibiarkan? Ya, tempat tersebut akan kotoran semakin lama semakin susah dihilangkan. Kotoran semakin susah dihilangkan. Ya, tempat menjadi kumuh atau kotor ya, dan bisa dijadikan sarang penyakit. Sarang penyakit. Ya, ini kumuh atau kotor. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Tempat yang berair
basah. 2. Menurun. Noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Noda atau kotoran apa ya kira-kira? Kotor atau tercemar. Menurun. Basah atau becek ya? Mungkin becek. Tempat berair becek. Coba sih kalau becek. Kok kalau basah kok becek? Ya. Tempat berair kalau kita kasih becek, noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Ini apa? Kotor atau tercemar? Ya kotor. Ini boleh kotor. 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 Mungkin ya seperti itu. Kotor dan tercemar. Kumuh. Nah, ini kelihatannya kan tadi sudah ada kotor. Sekarang kumuh. Nah, sekarang tapi ini tempat berair becek harusnya ya, becek, noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Belang. Belang mungkin. Noda atau kotoran bintik-bintik kecil. Belang mungkin ya. Masa belang sih, kayak warna kucing saja sih belang. Kalau kalian punya ide lain ya coba di kolom ini sih, kolom komen di bawah, di komen. Mungkin kata-kata Pak Ali kurang cocok. Pak Ali kok merasa masak belang sih ya. Kumuh ini mungkin benar. Belang, bintik-bintik kecil. Bintik-bintik kecil harusnya noda, tapi kan tidak mungkin NODA. Ya mungkin gitulah. Untuk sementara ini aja dulu jawabannya. Tempat yang kumuh dan becek lah, ini kumuh becek, kata kumuh dan becek dipakai akhirnya. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau tidak enak. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau tidak enak, membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Ya, karena tercemar bau itu tadi. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat becek mengandung air. Ya. Tempat becek membahayakan diri, mengandung air. Jika tidak berhati-hati, berjalan bisa terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Kita harus menjaga lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Atau membersihkan ya. Agar tidak kumuh dan becek. Ya. Amati gambar berikut, hubungkan dengan lingkungan sekitarmu. Ini lingkungan yang kumuh dan becek ya. Informasi apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar ini adalah kumuh dan becek.
lingkungan yang kumuh dan becek, lebih lengkapnya gitu. Adakah lingkungan sekitarmu seperti gambar? Nah, mungkin ya, mungkin tidak. Paling tidak tahu, kalian yang jawab sendiri. Buatlah hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Gambar tersebut menunjukkan ya lingkungan yang kumuh dan becek. Karena setelah kegiatan tertentu tidak segera dibersihkan, ya, kotoran semakin lama semakin melekat dan susah dibersihkan. Tempat ini selain berbahaya karena licin, juga menjadi sarang kuman penyakit. Ya, jadi harus segera kita bersihkan. Bacakan laporanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kegiatan bersama orang tua membimbing siswa menunjukkan berbagai bentuk bangun ruang di lingkungan sekitar. Ya, misalnya ini bentuknya adalah tabung. Ya, sama dengan lilin, ini juga bentuknya tabung. Tadi belum ada tabung. Kalau ini bentuknya prisma. Macam-macam. Orang tua sudah ya, kita lanjutkan saja langsung pada pembelajaran berikutnya. Pembelajaran 4. Ya. Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan yang lewat. Kendaraan bermotor ya mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Ya, jangan dihirup ya, bisa keracunan. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Ya, banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Ini polusi bunyi. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita bisa terkena ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Jadi ini berbahaya sekali polusi udara. Amati gambar dan suasana berikut. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar di samping? Ya, lingkungan yang dipenuhi polusi suara dan polusi udara.
Buatlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Ya, di jalanan yang ramai, kendaraan ya terjadi polusi suara ya yang bisa mengganggu pendengaran, yang bisa mengganggu pendengaran, dan polusi udara yang bisa mengganggu sistem pernapasan. Ya, jadi untuk menghindarinya kita bisa menggunakan masker, mengurangi dampak polusi udara, kita bisa menggunakan masker. Ya, jadi bukan hanya saat COVID-19 ya, di udara yang seperti ini kita bisa menggunakan masker untuk mengurangi polusinya. Terutama kalau kita bagian dari pengguna, kita dibonceng naik motor atau naik sepeda di lingkungan seperti ini, kita pakai masker untuk mengurangi. Kalau sekedar hanya lewat, ya ditutup sebentar ya hidungnya pakai baju gini. Ya, selama lewat ya. Coba bacakan hasil pengamatanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Model kendaraan bermotor dapat menjadi kerajinan. Nah, ini adalah mobil, ini kereta api, ini adalah motor. Ya, motor jenis skuter itu. Model di atas dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Bahan lunak misalnya plastisin atau biasa kita sebut juga malam. Ya. Amati gambar di bawah ini. Ini adalah plastisin. Ya. Dijual bebas di toko, kalian bisa membelinya. Ya. Kalau tidak ada plastisin boleh pakai tanah liat. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Bacalah petunjuk berikut dengan nyaring. Membentuk dengan plastisin. Alat dan bahan: pisau cutter, harus hati-hati karena ini tajam. Plastisin secukupnya. Gambar model yang ingin dibentuk. Langkah-langkah: siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Gambar yang dibentuk misalnya gambar mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api atau gambar lainnya. Potong plastisin sesuai dengan warna dan ukuran yang diinginkan. Bentuklah plastisin sesuai dengan bentuk yang diinginkan, misalnya saja menyerupai bentuk mobil, sepeda motor, lokomotif, kereta api, atau model lainnya. Haluskan dan ratakan dengan baik sesuai dengan model. Kita menghaluskannya dengan jari ya. Hasil kerajinan siap untuk dipajang atau dengan alat lain ya, dengan pensil bisa untuk menghaluskan. Amati kendaraan bermotor atau benda-benda di sekitarmu. Buatlah kerajinan dari plastisin sesuai model yang dipilih. Perhatikan, ini model mobil. Ya, dengan cara memijat-mijat plastisin. Ya. Amati kembali bentuk gambar berikut. Nah, kepala dari lokomotif ini, ya, kalau di ini adalah merupakan bentuk dari balok
atau prisma segi 4, ya, model lokomotif kereta api. Ya, ini kalau semuanya sama panjang biasa kita sebut sebagai kubus. Ya, kubus pada dasarnya adalah balok yang sisinya sama panjang, yang semua sisinya sama panjang. Nah, kalau yang di bawah ini namanya balok. Nah, sisi-sisinya beda panjangnya. Bagian model lokomotif kereta api berbentuk kubus, plastisin berbentuk balok. Kubus dan balok merupakan contoh bangun ruang. Diskusikan dengan teman-temanmu benda di sekitarmu yang berbentuk kubus dan balok. Dadu berbentuk kubus. Rubik ini juga berbentuk kubus. Ya, tahu kan Rubik, permainan Rubik itu. Terus kemudian yang berbentuk kubus lagi apa ya? Yang balok aja deh. Kotak sepatu berbentuk balok. Berbentuk balok. Kulkas berbentuk balok. Terus kemudian lemari berbentuk balok. Balok lebih banyak ya. Tempat tisu berbentuk balok. Oke. Ayo mengamati bangun ruang yang mempunyai rusuk, sisi dan titik sudut. Tahukah kamu rusuk? Rusuk itu ruas garisnya. Jadi di sini ada rusuknya. Ini adalah rusuk. Ini adalah rusuk. Ini adalah rusuknya. Ini rusuk. Ya, jadi ruas garis ini disebut rusuk. Ya, ini rusuk, ini juga rusuk, ini rusuk, ini rusuk, ini rusuk, ini rusuk, dan ini juga rusuk. Kalau sisi, kalau titik sudut adalah titik-titiknya. Titik sudut ada berapa titik sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sisi, saya arsir ini adalah sisinya. Jadi temboknya sisi itu. Ya, tembok. Ya. Kalau titik sudut itu ujungnya. Nah, ini sisinya, sisi atas. Sisi alasnya. Ya, jadi temboknya. Sama, ini juga rusuknya jumlahnya juga sama. Ya, titik sudutnya sama antara balok dan kubus. Di sini titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 titik sudut. Rusuknya ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama dengan ini. Ya. Kalau ini rusuknya yang 12, maaf. Kalau sisinya di sini ada 6. 1 yang depan, terus ini yang belakang ini, ya, yang samping-samping ya. 1, 2, depan, belakang, 3, 4, atas bawah 5, 6. Jadi jumlahnya ada 6. Hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Tadi sudah kita hitung, rusuknya masing-masing ada 12. Ya, sama. Banyak sisinya sama-sama 6 dan banyak titik sudutnya sama-sama 8. Atas 4 bawah 4 ini. Di sini atas 4 bawah 4. Ya, sama. Banyaknya rusuk berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Banyaknya rusuk ada 12. Banyaknya sisi. Temboknya berkeliling ada 4, terus tambah atap 1, alas 1. Jadi sama, ini adalah 6. Banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini namanya prisma trapesium. Ini namanya prisma segitiga. Banyak rusuknya 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak rusuknya ada 9. Banyak sisinya yang berkeliling ada 3, tambah atap dan alas 1. 2. 3 tambah 2 adalah 5. Banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama. Ini juga prisma segitiga, jadi intinya sama. Ya, banyaknya rusuk sama-sama 9, sisinya sama-sama 5, dan titik sudutnya sama-sama 6. Kegiatan bersama orang tua membimbing siswa menunjukkan berbagai bentuk bangun ruang di lingkungan sekitar dan menghitung banyak rusuk dan sisi. Contohnya ini. Nah, ini adalah kotak kacamata, ya. Kita titik sudutnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12. Oke, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.